Saat sedang berpesta dan si Ana terlihat sedang adu jigong dengan pacarnya, si Ana kemudian meninggalkan pacarnya karena si Matt tak hanya ingin adu sungut tapi ngajak si Ana untuk adu kelamin juga guys, karena dia udah bawa karet pengaman. Dan si Ana setelah itu sampai di sebuah hutan guys, di mana terlihat 3 karung besar yang terisi jasad di dalamnya. Lalu si Ana pun pulang karena dia merasa khawatir dengan keadaan ibunya yang lagi sakit. Nah, si emak yang dipisah dari rumah utama terlihat diikatkan sebuah lonceng gitu guys di tangannya untuk memberi isyarat apakah dia butuh bantuan atau tidak. Dan saat si anak kembali ke rumahnya dan melihat sebuah darah mengalir dari lubang kunci, ditambah situasi rumah yang sangat mencekam berbarengan dengan sebuah kejadian di mana rumah kecil tiba-tiba meledak padahal ada si emak di dalamnya. Nah, 10 bulan kemudian, si Ana yang terlihat sedang berada di tempat rehabilitasi di mana dia sudah diizinkan untuk pulang kembali ke rumahnya guys karena dianggap trauma psikisnya sudah dijamin 100% hilang. Si ayah juga terlihat sudah menjemputnya tuh di luar gedung. Tapi seorang cewek bongsor tiba-tiba ada di belakangnya dan berkata kalau si Ana belum sembuh. Lalu si Ana pun mengacuhkannya dan kemudian pergi untuk pulang ke rumahnya bersama dengan sang ayah. Surprise for you. Look in the glove compartment. Di perjalanan, si ayah terlihat menunjukkan karya tulisnya di mana buku tersebut terinspirasi dari 2 orang anak gadisnya guys, yaitu si Alex dan juga si Ana. Lalu saat mereka baru sampai di rumahnya, si Ana pun terlihat sangat senang dan masuk ke kamarnya di mana dia sangat rindu dengan situasi jigong yang nempel di bantalnya. Nah, si Alex yang juga merupakan kakak kandungnya terlihat sedang ngojek di pantai guys dan membuat si Ana ingin menemuinya. Lalu saat si Ana turun dari kamarnya, dia pun bertemu dengan si Rachel yang dulu merupakan pembantu mereka tapi sekarang sudah resmi menjadi emak tirinya. Okay, I'm gonna go down to the water. Nah, saat si anak keluar rumah kecil yang dulu tempat ibunya dirawat ternyata sudah diperbaiki dan terlihat kembali seperti sedia kala guys, tanpa ada satupun genteng yang bocor. Lalu si Alex juga terlihat muncul guys dengan kancutnya dan sedikit memarahi si Ana dengan berkata kalau si Ana tidak pernah membalas suratnya, dan si Ana pun menjawab kalau dia tidak pernah dapat surat dari dirinya. Nah, si Alex kemudian jadi curiga kalau ayahnya itu sengaja tidak mengirimkan surat dari dirinya guys untuk si Ana. Lalu si Alex pun marah kepada ayahnya. Sementara si Ana hanya bisa mengintip saat mereka berdua sedang berdebat. I didn't get anything, Alex, I swear. He's such an asshole. Was that it? Talk about all the dirty little secrets? Disgust me. Nah, saat si Rachel sedang memasak, si Ana kemudian menanyakan tentang beberapa barang yang terlihat sudah nampak diganti guys di dapur mereka. Dan si Rachel bilang kalau barang-barang tersebut disimpan di atas parak guys. Lalu si Ana pun terlihat mengeceknya dan menemukan beberapa foto waktu dia masih kecil dan sebuah lonceng yang dahulu sempat diikat di tangan ibunya. Nah, di sana juga terlihat foto zaman baheula yang mana si Rachel masih nampak bekerja di sana guys sebagai pembantu mereka. Dan saat malam sudah tiba, di mana si Ana terganggu dengan suara desahan dari kamar ayahnya. Dan dia pun memakai headset, tapi sebuah bunyi lonceng terdengar, di mana suara lonceng tersebut seperti suara lonceng milik ibunya. Alex? Hanya mimpi ternyata guys. Lanjut. Nah, saat si Ana terbangun, si Alex tiba-tiba ada di sana dan memarahi si Ana karena si Ana mengambil lonceng yang dulu diikat di tangan ibu mereka guys, karena lonceng tersebut ternyata adalah pembelian si Rachel. Nah, si Alex di sini kelihatan sangat benci banget guys sama si Rachel karena menurutnya lonceng tersebut adalah salah satu siasat dari si Rachel supaya tidak ketahuan saat si Rachel adu kelamin dengan ayah mereka, karena suara lonceng tersebut akan terdengar saat ibu mereka sedang meminta bantuan. Nah, saat di esok paginya, di mana si Rachel kembali bercerita tentang nostalgia dirinya guys waktu pertama kali dia dipekerjakan di sana. Dan si Ana yang sedikit merasa muak kemudian pergi bersama si Alex untuk sedikit bersenang-senang dengan cara ngojai dan memakai bikini kesukaan mereka. Did you see her face?
Nah, tidak disangka-sangka, si Matt yang merupakan pacar si Anna datang dan kemudian mereka pun terlihat sedikit bersalam sapa guys karena udah lama tidak ketemu. Lalu si Matt berkata kalau dia itu tahu tentang semuanya guys. Saat malam dimana ibu si Anna meninggal. Lalu saat dia mau bilang, tiba-tiba si Rachel datang dan si Matt pun tidak jadi membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di malam tersebut. Nah, karena si Matt terlihat terintimidasi oleh si Rachel, lalu dia pun terlihat pergi dari sana guys karena emang niat dia sebenarnya cuma ingin ngantar makanan pada keluarga si Anna. Lalu saat malam hari, di mana ayah si Anna terlihat bermesraan dengan si Rachel. Si Anna pun terlihat tidak senang dan masuk ke dalam rumah yang jadi tempat meninggalnya ibu mereka. Anna? What are you doing down here? Nah, di kejadian barusan, ibu dari si Anna seperti memberi sebuah isyarat kalau seseorang yang mengakibatkan dia celaka itu masih berkeliaran bebas guys di luaran sana. Dan si Anna pun berspekulasi kalau orang yang dimaksud adalah ibu tiri mereka guys alias si Rachel. Dan kemudian sampai di hari berikutnya, yang mana si Rachel ngajak si Anna untuk berbelanja. Dan si Anna pun mau, karena itu adalah kesempatan bagi dirinya bertemu dan juga ngobrol dengan si Matt. Nah, tapi sebelum mereka berdua OTW ke toko, mereka terlihat mampir ke sebuah kafe dulu guys untuk sedikit menikmati kopi dan merasakan menjadi anak senja. Dan di sini si Rachel terlihat membanggakan perhiasannya gitu guys, yang dia dapat dari seorang pasien yang sudah sangat tua, sambil mengatakan moto hidupnya kalau dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan hidupnya. I wiped old people's asses for a living, Anna. Wanna know how I got through it? They'll be dead. Nah, saat si Anna merasa semakin yakin dan curiga pada si Rachel, di kafe tersebut terlihat 3 orang anak kecil yang lagi duduk dan salah satu dari mereka nampak mengingatkan si Anna pada kejadian masa lalu guys saat dia ngambek dan melihat 3 buah karung di dalam hutan. Ya walaupun penglihatan tersebut cuma halusinasi guys. Dan saat si Anna akhirnya berbelanja dan bertemu dengan si Matt, si Rachel pun kembali memergokinya dan mereka pun berjanji untuk bertemu malam hari di pantai pada jam 11 malam. Nah, saat si Anna sudah sampai di rumahnya, dia kemudian menceritakan janji kecilnya kepada si Alex guys dengan si Matt untuk bertemu malam ini. Sementara si Alex terlihat sedang sibuk mengacak-ngacak lemari milik si Rachel. Dan mereka pun terlihat kaget karena mereka menemukan banyaknya obat bius yang tersimpan di sana. Whoa. Nah, saat malam sudah tiba, si Matt yang sudah berjanji untuk bertemu dengan si Anna malah terlihat tidak datang dan membuat si Anna menjadi sangat khawatir guys kalau sudah terjadi apa-apa sama si Matt. Lalu si Anna pun kembali pulang guys ke rumahnya. Tapi ternyata si Matt malah datang ke kamarnya dan ada yang tidak beres. Terlihat di badan si Matt yang basah kuyup dan punggungnya patah seperti terbentur sesuatu. Nah, ternyata penglihatan tersebut hanyalah ilusi semata dan hari pun terlihat sudah pagi aja guys, berlalu begitu cepat. Namun terlihat sebuah helikopter dan juga para polisi yang datang ke pantai, yang mana mereka terlihat mengangkat sebuah jasad, yaitu jasad si Matt yang ternyata sudah meninggal dengan cara yang misterius. Nah, karena takut kalau si Anna kembali trauma atas kematian si Matt, si Sheriff kemudian memberitahu pada si Anna kalau dia bisa melaporkan apapun dan juga menemuinya guys sebagai tanda kalau si Sheriff akan melindunginya. Dan si Anna terlihat berusaha menyampaikan apa yang dia rasa guys sama ayahnya. Kalau dia curiga si Rachel adalah pelakunya karena gerak-geriknya yang menguping saat si Anna ngobrol di toko. Bahkan si Rachel tidak mau kalau si Matt mengantarkan makanan lagi pada mereka. Nah, si Rachel tiba-tiba memotong obrolan mereka dan membuat sang ayah pergi ke dalam rumah guys karena emang jam tersebut adalah waktu bagi mereka untuk sarapan. Dan si Anna yang merasa sedih karena penglihatan semalam benar-benar seperti kenyataan dengan bekas tanda di tangannya. Dan si Alex pun menyarankan kalau mereka harus mencari tahu siapa si Rachel sebenarnya. Find out exactly who Miss Rachel Summers really is.
Nah, saat si Alex menelepon sebuah yayasan yang sudah mempekerjakan si Rachel pada mereka, ternyata nama si Rachel tidak diketahui dan tidak ada satupun pekerja bernama Rachel yang sudah mereka kirim ke sana guys pada keluarga si Anna. Dan si Anna terlihat berani menanyakan hal tersebut guys sama si Rachel dan membuat si Rachel menjadi terdiam. Dan si Anna berkata kalau nama dari Rachel Summer adalah seorang guru yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Nah, karena si Rachel sudah terlihat terpojok, kemudian dia mengacam si Anna akan mengirim si Anna kembali guys ke tempat rehabilitasi. Dan saat tamu-tamu terlihat datang, di mana mereka semua akan bersenang-senang. Namun si ayah malah menyuruh si Anna untuk membantu si Rachel yang mau tidak mau si Anna harus melakukannya. Sure. I just wanted to know if you needed any help. Nah, saat si Rachel meminta tolong pada si Anna untuk membuang sampah, penglihatan tiba-tiba kembali muncul yang mana bocil di kafe dulu mengatakan kalau si Anna itu adalah target selanjutnya guys dan membuat si Anna kaget sampai menjatuhkan daging di atas meja. Dan si Rachel yang melihat dagingnya jatuh kemudian terlihat marah guys sama si Anna. Dan saat sang ayah pun menyuruh si Anna untuk pergi ke kamarnya dan pesta pun terlihat selesai. Lalu si Anna yang terlihat merasa bersalah kemudian menemui ayahnya untuk membicarakan tentang asal-usul si Rachel. Nah, tapi sang ayah seperti sudah terhipnotis oleh si Rachel dan terdengar lebih memilih si Rachel daripada si Anna guys. Bahkan katanya akan segera membuat pesta pernikahan yang sudah lama tertunda. Dan saat esok paginya, yang mana sang ayah akan merantau untuk launching buku barunya. Dan si Rachel pun mengajak si Anna untuk ke pemakaman si Matt karena hari ini adalah di mana hari si Matt dikuburkan. Hi, Daddy. Service. Or something decent. Nah, saat di pemakaman, si Anna kembali melihat bocil semalam dan dia nampaknya ingin menuntun si Anna sampai ke sebuah pemakaman gitu guys dengan kedua saudara laki-lakinya. Dan di sini baru terkuak guys nama bocil-bocil tersebut. Yang cewek itu bernama Iris dan dua cowok lainnya bernama David dan juga Samuel. Nah, di kuburan tersebut juga tertulis nama keluarga mereka, yakni sebuah keluarga bernama Horizon Wright guys yang katanya sudah mati semua. Dan saat si Anna dan si Alex mencari tahu siapa sebenarnya keluarga Horizon Wright tersebut, dan fakta yang sangat mengejutkan kalau ketiga bocil tersebut dibunuh oleh pengasuhnya yang bernama Mildred Cram. Police have recovered the bodies of 3 children. Police have issued a warrant for the arrest of Mildred Kemp, age 19, sedated before being stabbed repeatedly. Nah, di berita tersebut, si Mildred ini tidak ditemukan oleh polisi karena sudah menghilang setelah membunuh ketiga anak-anak tersebut guys, karena katanya ingin menguasai harta ayahnya yang merupakan seorang duda. Dan di foto terlihat istri dari si dokter memakai sebuah kalung guys di lehernya, yang mana kalung tersebut mirip dengan kalung yang dimiliki oleh si Rachel. Dan si Anna semakin bertambah yakin kalau si Rachel itu psikopat yang sudah membunuh ketiga bocil tersebut. Nah, ternyata di luar kamar si Rachel juga mendengar kalau kayaknya kedoknya selama ini sudah mulai terbongkar guys sama si Anna dan juga si Alex. Dan saat si Anna dan si Alex akan masuk ke kamarnya, namun pintu tersebut terkunci dan membuat si Alex harus lewat jendela untuk membuka pintu tersebut. Nah, saat si Alex sedang sibuk, si Anna yang berniat mengambil kunci mobil di dalam tas kemudian mendengar kalau si Alex seperti terjatuh gitu guys dan berteriak. Dan saat si Anna terlihat masuk ke kamar si Rachel dan tiba-tiba si Rachel ada di sana sambil memegang kalung miliknya dan menanyakan apa yang akan diperbuat oleh si Anna sambil memberikan kalung tersebut pada si Anna. Nah, ternyata itulah hanyalah siasat dari si Rachel karena kelihatannya dia akan menyuntikkan sebuah obat bius gitu guys sama si Anna. Dan untungnya si Anna berhasil lolos dan masuk ke kamar si Alex, di mana si Alex juga sudah disuntik oleh si Rachel dan menyuruh si Anna untuk melaporkannya pada si sheriff. I'll come back for you, okay? I promise. Nah, si Anna yang akhirnya berhasil kabur lewat jendela dan mengendarai mobilnya walaupun si Rachel terlihat mencoba untuk menghadang si Anna gitu guys dengan cara apapun. Dan saat si Anna melaporkan identitas asli si Rachel pada si Pak Sheriff dengan bukti-bukti yang dia punya, lalu si Sheriff pun menyuruh si Anna untuk tidak kemana-mana sampai dia melihat bukti tersebut di arsipnya. Nah, bukannya segera menangkap si Rachel di rumahnya, si Sheriff malah membantunya dan menyuntikkan semacam obat bius gitu guys pada si Anna seperti dia sekongkol sama si Rachel. Dan si Rachel yang kemudian membawa si Anna kembali pulang ke rumahnya sekaligus mengganti baju si Anna yang masih setengah sadar dari pingsannya. Children of my own. It's never stopped me from imagining.
What are we like? Nah, saat si Anna masih setengah sadar, si Anna melihat sebuah pisau di sebelahnya, tapi si Rachel berhasil menghentikan si Anna, guys, dengan alasan agar si Anna tidak menyakiti dirinya sendiri. Dan si Alex kemudian terlihat mengendap-endap, guys, untuk membantunya. Lalu saat si Anna sudah sadar dari pingsannya, kemudian melihat noda darah di atas lantai dan mengikutinya, di mana darah tersebut menuju pada tempat sampah yang berada di luar rumah mereka. Nah, dan saat si Anna membuka plastik yang menutupi, dia kemudian terkejut karena si Rachel berhasil si Alex kalahkan, guys, sampai tak bernyawa. Dan si Alex yang merasa tidak ada jalan lain untuk menghabisi si Rachel. Dan saat ayah mereka pulang, plot twist yang sesungguhnya akan terbuka dan membalikan alur film ini. Oh my God. Are you alright? Alex. Alex, tell him. Alex is dead! Nah, plot twist yang luar biasa, ternyata si Alex yang selama ini menemani si Anna sudahlah meninggal saat kejadian rumah kecil mereka terbakar, guys, berbarengan dengan peristiwa saat ibu mereka meninggal. Dan ternyata si Alex yang selama ini sudah menemani si Anna hanyalah imajinasi si Anna karena kesepian, dan perilaku tersebut dipacu karena satu kejadian saat si Anna pergi meninggalkan si Matt. Dan saat si Anna kemudian pulang ke rumahnya, dia melihat ayahnya sedang selingkuh dengan si Rachel, guys, saat ibunya sedang sakit parah. Nah, si Anna yang tidak terima dengan perilaku dari sang ayah berpikir untuk membakar mereka berdua dan mengambil minyak di tempat ibunya, tapi si Anna lupa menutup keran minyak tersebut dan membuat minyak tersebut mengalir di lantai. Anna, what's wrong? Nah, saat si Alex bertanya apa yang terjadi, si Anna yang terlihat penuh dengan emosi sambil membawa minyak untuk membalas perilaku dari si Rachel, guys, yang sudah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, si Alex tidak sengaja menjatuhkan lilin, guys, saat menutup pintu. Dan api tersebut menyebabkan sebuah ledakan yang sangat besar. Dan kejadian tersebut merenggut ibu dan juga si Alex, yang karena inilah si Anna selalu berkhayal tentang si Alex. Nah, si Matt yang juga dulu ditemukan ngambang di laut ternyata juga didorong dan meninggal oleh si Anna, guys, karena dia tahu niat jelek si Anna untuk membalas dendamnya sama si Rachel. Dan sang ayah yang sudah pasrah terlihat ngirim si Anna kembali ke tempat rehabilitasi. Dan plot twist berikutnya, ternyata orang yang membunuh ketiga bocil hayalan si Anna adalah teman stres si Anna alias si Mildred Kemp. Nah, jadi intinya si Anna itu tahu nama si Mildred Kemp itu karena dia bertetangga langsung, guys, sama si Mildred. Nah, kayaknya si Mildred banyak cerita tuh tentang masa lalunya. Dan cerita tersebut berhasil masuk ke dalam pikiran si Anna. Dan itulah sebabnya dia tahu lokasi kuburan ketiga bocil tersebut saat sedang ziarah dan datang ke kuburan si Matt. Nah, intinya film ini itu adalah plot twist di dalam plot twist, guys. Dan seru banget lah pokoknya untuk kalian tonton. Dan kalian tahu nggak nih plot twist terakhirnya? Tapi nggak bakalan saya kasih tahu, guys. Supaya apa? Supaya kalian menonton dan menikmati film ini. Nah, karena filmnya udah beres, sampai ketemu di review film berikutnya.